Pemirsa, selebgram sekaligus YouTuber Dennis Charista kembali menjadi sorotan publik. Setelah perseteruannya dengan Medina belum lama ini yang belum usai, Dennis kembali mencuri perhatian publik pasca dirinya mengungkap rahasia terbesar dalam hidupnya. Melalui kanal YouTube pribadinya, wanita yang eksis lantaran aksi fenomenalnya tersebut mengaku pernah menjalin hubungan asmara dengan suami orang. Pertama aku mau pengakuan dosa dulu nih Pak. Dosaku banyak. Ya. Ya. Dan setiap orang berdosa lah gitu. Tapi aku merasa jauh dari Tuhan. Kenapa kamu jauh dari Tuhan? Ya merasa jauh dari Tuhan aja. Apa yang kamu rasakan? Ya banyak dosaku. Kenapa kita jauh dari Tuhan? Karena kadang-kadang kita pikir gini, Tuhan tuh nggak asik gitu. Saya tuh masih muda gitu. Kalau saya dekat Tuhan kayaknya nggak asik banget gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Karena kita pikir dia tuh Tuhan yang nggak suka kita bahagia gitu. Dia kayaknya maunya tuh kita jadi nan gitu, jadi sustar gitu, atau kita pokoknya senyum sama gitu. No gitu. He's a loving father gitu. Kita bilang gini, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia gitu. Tapi kayak dosa yang aku lakuin nggak bisa dimaafin. Apa yang kamu buat? Hah? Aku cinta sama orang tapi udah punya itu. Cinta yang harusnya aku nggak cinta sama orang. Dalam kanal YouTube-nya, Dennis memang tengah mengundang pendeta Gilbert Lumoindong. Di hadapan pendeta Gilbert, Dennis mengaku pernah menjalin hubungan asmara dengan suami orang atau yang tren yang disebut pelakor. Sambil seseguk berurai air mata, Dennis mengungkap rahasia terbesarnya. Iya, bukan punya saya. Ya gampang kan? If you know that is wrong, ya lepasin. Ya udah. Ya udah gitu. Nah, sekarang kamu kan tahu bahwa dosa itu, jadi gini, dosa itu bukan nyebelin Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan marah kali ya saya buat dosa gini. What is sin? Sin things that is not good for us gitu. Apa itu dosa? Dosa itu segala sesuatu yang nggak bagus buat kita. Misalnya gini, alkohol itu sin atau enggak? Ya kalau akhirnya jadi terikat, kita jadi akhirnya mabuk ya. Itu not good for us gitu. Kamu jangan mengingini milik sesamamu gitu. Itu kan suami orang misalnya. Itu kan punya orang, ya kamu jangan kerjain gitu. Nah, lalu kita pikir, oh kalau saya kerjain nanti Tuhan marah gitu. Tuhan tersinggung, Tuhan buang muka. Untuk anakku, aku sebel sama dia. Ya enggak gitu. It's not good. Kamu udah terima hukuman dengan rasa bersalah, dengan guilty feeling gitu. Nah, when you come back to God gitu, dia bukan Tuhan yang dendam sama kamu, ngeliatin kamu, ini dia nih yang berbuat dosa. No. Dia kan lihat kamu kembali gitu. Nah, every sin bring damage gitu. Kenapa misalnya Tuhan nggak mau kita berdosa? Karena every sin bring damage gitu. Setiap dosa membawa kehancuran buat hidup kamu gitu. Kamu yang rusak, kamu yang susah gitu. Nah, ketika kamu berbalik pada Tuhan gitu. Nah, berbalik tuh ada berapa langkah gitu. Yang pertama, ada banyak orang pikir bertobat itu berarti oh ya saya smoking, saya stop gitu. Itu bukan bertobat, baru cuti aja gitu. Makanya oh saya pacaran sama suami orang, oh saya senang memiliki sesuatu yang nggak harusnya saya gitu. Ya udah, saya berhenti gitu. Berhenti itu bukan bertobat. Itu cuma mungkin karena takut, itu mungkin karena ketahuan, itu mungkin karena mikir karma nantinya gitu. Itu belum bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan kita. Kitanya sadar dulu gitu. God, this is not right gitu, ya kan? Nah, jadi kalau ini titik nol, ini dosa gitu. Berhenti dalam dosa tetap membuat kita hidup dalam dosa. Tetapi kita mesti berbalik dulu, kembali ke titik nol, lalu kembali gitu. Kenapa? Karena ya damage-nya udah terlalu banyak. Tapi kalau kita udah beresin sama Tuhan, kan hidup kita nyaman. Betul. Makanya saya mengatakan, dan makanya saya merasa bersalah. Dan pacaran dengan yang suami orang, saya tahu saya salah. Dan ini juga akan jadi pelajaran buat orang. Emang tidak betul kan? Tapi kan kalau kita cewek istilahnya di luar sana, kita kan punya perasaan. Dennis pun menceritakan awal perkenalannya dengan lelaki yang telah beristri tersebut. Dennis menyebut lelaki yang dipacarinya tersebut awalnya adalah rekan bisnis, namun si lelaki kerap memberi perhatian lebih kepada Dennis. Awalnya Dennis sempat menghindar, namun rekan bisnisnya tersebut seolah tak gentar dan terus mendekati hingga akhirnya Dennis terjebak dalam hubungan terlarang. Pertama kenal sama dia emang tahu, tapi tujuan aku bukan untuk
ini emang aku kan ada usaha, aku pengusaha. Nah pertamanya urusan itu dia usaha, tapi dia mendekati gitu kan. Ini salah aku juga, aku ya tahu. Nah tapi kan setiap cewek kan punya perasaan. Kalau ngomongin secara logik mungkin lebih gampang ya. Cuman gimana caranya supaya lupa kalau misalkan dia tetap ngedeketin setiap aku menjauh? Aku udah coba berkali-kali, mungkin dia bukan buat aku, mungkin di luar sana ada pasien yang merasa seperti aku. Terus gitu, jadi berapa kali aku udah mencoba untuk jauhin dia. Ada kemarin dan setiap aku jauhin dia pasti langsung mendekat dan apa segala macam, kontak-kontak, ketemu. Aku rasa karena Jangan masuk lift gitu. Awalnya aku merasa teman karena aku kan jualan pengusaha dan itu pendekatannya mungkin aku nggak lebih teman dan dia mana aku beda mungkin gitu. Jadi ya makanya jalanin lama-lama, namanya cewek ya pagi bet ya, namanya cewek lama-lama dibaik-baikin, sayang kasih apa ya, lama-lama kan muncul lah perasaan. Dan hanya padamu ku berikan Dari awal, Dennis pun mengetahui pria yang dekat dengannya tersebut sudah punya istri. Ada satu titik di mana Dennis sempat menyadari bahwa dirinya salah lantaran suka dengan suami orang. Bahkan yang mengejutkan, Dennis sudah menjalani hubungan terlarang tersebut hampir 4 tahun lamanya. Tak hanya itu, Dennis juga mengungkap demi menjauhi pria beristri tersebut, Dennis hampir akan menikah dengan orang lain. Yang terakhir itu aku pernah hampir menikah. Hubungan ini udah 4 tahun Kak Pendeta, Pak Gilbert. Udah 4 tahun dan ada kemarin terakhir aku hampir menikah sama orang. Aku udah coba jauhin dia, karena aku tahu ini dosa dan nggak mungkin. Dan aku juga nggak mau. Aku tahu aku salah, dan aku udah benar-benar gak mau. Makanya aku coba untuk sama yang lain. Aku udah mau nikah. Saat aku mau nikah, aku udah ke Amerika. Saya udah mau nikah. Dia nyari. Tetap aja aku nggak bisa. Aku tinggalin cowok aku di situ. Cowok aku yang itu baik. Karena kamu hidup bingung sendiri. Aku nggak mau aku nggak mau sama suami orang lagi. Aku tobat, aku minta maaf. Hidup tuh nggak usah kamu bingung gitu. Hidup tuh santai aja gitu. Hidup kalau kamu tahu gini, kita jangan mau diatur oleh apapun gitu. Karena kita bilang biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Gitu. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Kalau kamu nggak mau nanti satu saat suami kamu diambil orang, ngapain kamu pacaran sama suami orang gitu? Iya kan? Ya kan, karena kan awalnya juga emang nggak mau pendekatan gitu. Simpel aja, tidak istidak gitu kan? Seiring berjalannya waktu, Dennis pun menyadari kesalahannya. Dennis perlahan mencoba menjauhi pria tersebut dan mengaku bersalah atas tindakannya. Lewat air mata, Dennis mengurai penyesalannya, bertobat dan minta maaf. Kamu nggak bisa hapus masa lalu kamu. Tapi kamu bisa belajar dari masa lalu kamu gitu, karena orang yang paling bodoh adalah orang yang mengulangi kesalahannya kedua kali gitu. Kita boleh jatuh gitu, tetapi ya udah belajar gitu. Menjadi orang baik yang dekat Tuhan nggak ada ruginya. Tahu salah nggak cukup, karena tahu salah ya akhirnya kita cuma berhenti gitu. Tapi mulai dari tahu salah, berubah, tinggalkan, dan memiliki hidup baru seperti yang Gilbert bilang tadi. Kamu kan ngadepnya ke sini gitu. Mulai sekarang berbalik, nggak ngadep sini lagi, sekarang ngadep ke tempat lain dan bilang Tuhan sudah menyertai hidup saya. Gitu. Jadi tahu salah itu tidak cukup ya, kita harus berubah. Ya. Dan punya prinsip. Walaupun didekatin tetap gitu. Ya, dalam segala hal. Pokoknya dalam segala hal kalau kita tahu this is alright gitu, ya udah bilang tidak aja. Menikah dengan